Sehat Pak Haji? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Wajahnya masih bikin. Tuh kan Ade terus. Ade terus ya. Panggilnya Ade, berarti kan masih kecil. Masih kecil. Iya. Jadi Ade Jigo itu merasa artis bukan? Jigo itu nama 25. Itu ada artinya Pak Haji. Apa? Duanya 2 kalimat syahadat, 5-nya 5 waktu kita. Oh iya, Subuh, keren. zuhur, asar, maghrib dan isya. Berarti jangan telat ya. Insya Allah, insya Allah. Karena namanya sudah Ade Jigo. Ade Jigo. Jigo, Jadi 25. jadi merasa udah artis belum? Sekarang kalau nggak artis nggak mungkin diundang ke sini. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Sekarang yang duduk di sini artis doang apa bebas? Bebas. Yang penting bermanfaat ilmunya, ya kan? Jadi bermanfaat gitu. Nah, keren. Jadi karena masih muda jadi panggilnya Ade aja lah ya. Iya. Ada aja. Seperti Pak Haji, harusnya kan dipanggilnya Pak Haji. Kenapa namanya Kang Ebot biar agak muda ya? Pasti. Kang Ebot. Ya iyalah, nyamar kan tuh. Oh, nyamar. Kang Ebot. Iya, Kang Ebot. Jadi kalau di Jawa Barat itu kan Kang itu familiar. Kang itu kakak. Ya, seperti kalau di Medan abang, Abang. Ya, kalau- di Jawa Mas. Cak gitu kan. Oh. Kalau anaknya Gus, kalau ini Kang kan Gubernur Jawa Barat kan Kang Emil. Bener. Kang Emil. Berarti kalau saya ada di sini Kang Ade dong. Iya. Kang Ade, betul. Berarti 2. Akang sama Ade. Ade, Siap. ini di dunia keartisan pada saat pandemi ini berimbas gak sih? Wah, semua Pak Haji. Saya ngerasain sebagai seniman. Seniman. Itu yang namanya job. Kita kan biasanya setiap bulan itu, setiap minggu itu biasanya seminggu sekali ada. Ini sama sekali nggak ada Pak Haji. Dan kita event itu kan nunggu event nih, nunggu Ya. konser, nunggu acara. Itu kan semua ditutup. Nggak boleh. Nggak boleh ada kerumunan. Nggak boleh ada kerumunan. Nah, kita bingung mau ngapain. Gitu. Sampai pandemi ini ya korban 1 mobil Pak Haji dijual. Korban 1 Mobil efek pandemi. efek pandemi. Ini setelah ya ada job mulai kapan? Ada setahun terakhir tuh kapan? Jadi pandemi yang bener-bener lockdown itu 2020 ya, awal 2020. Ya, akhir- Maret tahun 2020 itu. Betul. Ya, Maret terus itu sampai setahun kan 2021 itu masih. masih Nah, setelah itu kan mulai PSBB. PSBB. Ya, PSBB udah mulai Ya, kendor. ya, Eventnya sekarang dibalik virtual virtual. lewat Zoom. Tapi kadang sebagai seniman kayaknya kurang gimana gitu kalau nggak ketemu penonton langsung. Nah, terus bikin channel itu pelampiasan karena itu gimana? Bukan pelampiasan. Jadi bikin channel YouTube itu cuma gara-gara nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Iya, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Punya motor 1 di parkiran cuma saya liatin. Bagus nih kayaknya buat YouTube ini aja deh. Tadinya bingung mau bikin YouTube tentang apa. Sebelum-sebelumnya udah pernah bikin tentang kuliner, Ya. terus hobi burung, terus hobi mancing. Ya. Semua kita bikin. Tapi kok pas kita naikin konten motor, motornya naik nih. Termasuk burung juga naik. Cuman memang pada Jadi saat dari keseluruhan yang nendang itu burung dan motor. motor. Burung dan motor. Dan Nah, motor. nah pada saat sudah mulai dua-duanya naik, kita bingung mau yang Fokus mana. di mana? Nah, Kan harus ada pilihan. harus ada pilihan. Karena Ada- subscriber juga memilih yang mana. Betul, Subscribernya mau diarahkan betul. kemana. Jadi biar kita punya karakter, punya warna. Oh, cari Bisa, motor bisa. ya di sini, cari burung di sini misalkan. Nah, dari situ akhirnya fokus ke motor. Karena apa? Saya suka, saya juga senang sama burung. Cuma Lebih untuk ini karena penonton lah katakanlah Betul. memang arahnya ke motor. betul. Yang motor itu saya lihat viewernya sampai 4 juta ya. Hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Pada saat awal bikin channel itu untuk menghasilkan udah berpikiran itu atau iseng-iseng awalnya? Ya pasti ada lah, karena nggak ada kerjaan Pak Haji kan. Ah. Jadi dari itu mudah-mudahan ada hasil gitu kan, Ya. namanya usaha ikhtiar ya. Dari situ mikirnya udahlah ngonten dulu aja. Jadi kalau ibarat kita mau mancing, nyebar joran dulu aja. Ya. Tek banyak. Yang dapat yang mana terserah. Gitu. Iya. Yang penting kita udah usaha. Nah dari situ kaget Pak Haji pada saat event yang Ereking itu viral, kaget ada saldo. Nah YouTube tuh udah ngasih tahu saldonya sekian, tapi saya nggak tahu cara nyairinnya gimana.
Beneran lagi. Jadi itu saldo ketumpuk 2 bulan. Ketumpuk 2 bulan. Harusnya kan sebulan sekali cair ya ke kita. Itu karena nggak tahu cara nyairinnya. Jadi diakumulasikan. Untungnya nggak hangus. Tapi tanya-tanya bisa kan? Nah, bisa. Ini kalau tanya boleh nggak, pernah dapat terbesar sebulan itu berapa? Pernah? Nominalnya berapa? Kalau pertama kali justru yang paling besar Pak Haji, karena 2 bulan itu kan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Iya, itu di 26. 26. Lumayan. Iya, lumayan Pak Haji. Job sekali itu. Job sekali kita anggulannya 2 bulan. Yang mungkin gak nyangka juga. Betul. Ya konten itu Bakal viral. Betul. Kan pengalaman konten itu viral. Bisa nggak bikin konten lagi biar viral? Itu harus menemukan apa? Insting atau apa kira-kira? Jadi gini, setelah belajar ini sampai detik ini ada pengalaman. Benar. Sampai detik ini pun saya masih belajar, termasuk yang nonton Kang Ebot juga bisa belajar. Saya lagi belajar. Oh, lagi belajar. Ya kan biar viral seperti apa ya? Saya juga kalau setelah saya melihat teman-teman yang viral, jadi setiap manusia itu punya jatah viral 1 Pak Haji. Setiap manusia. Jadi Corbuzier viral terus? Viral terus karena dia memang sudah kebentuk. Betul. Kalau kita kan masih mungkin viral yang pertama ini belum kebentuk nih. Ya, Nanti setelah itu kita konsisten lagi nih di bidang itu. Misalkan di motor ya motor aja terus. Jadi pada saat bikin konten itu viral, kita juga nggak nyangka kalau bakalan viral. Tapi semua itu didasari dengan konsep yang matang. Itu durasinya berapa menit saat itu yang viral itu? Itu durasi 40 menit tapi saya bagi 2 episode. Bagi 2. Nah, terus kedua, sasaran kita harus tepat. Kenapa? Saya kolaborasi sama Raffi Ahmad, penontonnya cuma 1,5. Tapi setelah saya collab sama yang Ereking itu, penontonnya hampir 4 juta. Berarti penontonnya Raffi Ahmad bukan penonton saya. Iya. Bukan penonton Ereking. Iya. Gitu. Beda. Segmennya beda. Segmennya, pasarnya beda ya. Berarti kolaps itu dengan Raffi Ahmad belum tentu. Tapi ada sedikit lah. Betul. Pasti ada. Ada Pak Haji. Justru naik subscribernya dari dia. Subscribernya dari dia, viralnya juga pengantarnya sebelumnya dari dia, bridgingnya di dia. Dari Raffi Ahmad. Raffi Ahmad Sultan lah ya. Sudah. Dia mah batuk kayak keluar duit. Sama kayak Pak Haji. Ini dulu berangkat dari awal merintis itu di Timlo itu gimana ceritanya sampai ke Timlo? Nah, diajak atau apa dulu? Ini seru Pak Haji. Saya sebenarnya semua serba nggak nyambung. Tapi kebetulan nggak juga. Tapi inilah yang akhirnya ini menjadi pengalaman. Ya. Saya sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA-nya agak beda, STM, teknik mesin, otomotif. Nah, terus kuliah komunikasi. Masuk kuliah udah mulai nge-MC, ngeband, terus tiba-tiba ada event nih Pak Haji di Kebumen, kampungnya Pak Haji nih. Ini kisah nyata. Ya, gimana? Jadi saya diundang sama salah satu, saya masih ingat namanya Mas Sardi, pedagang gulai yang ada di Bulungan, Jakarta. Dia punya event abis Lebaran, ada halal bihalal, mau ngisi nggak di kampung saya. Saya cuma orang Kebumen itu. Orang Kebumen. Yang Gombong itu. Iya, yang saya turun di Gombong, terus saya naik bis itu. Tapi orang Kebumen. Orang Kebumen, bener. Saya naik bis dengan honor dulu 1 orang 500.000 dulu, sudah termasuk tiket bis. Include lah ya. Include. Jadi saya punya budget 500.000, Mas Ade. Kamu tahu lah gitu. Iya, kamu penting nyampe. Bener. Saya nekat. Dulu norak Pak Haji, norak, belum pernah naik pesawat. Saya mau ke bandara naik pesawat ini. Ternyata di sampai sana namanya habis Lebaran rame kan masih mudik, nggak dapat, udah gitu mahal. Saya lari ke Gambir nggak dapat kereta, akhirnya lari lagi ke Lebak Bulus naik bis. Bis cuman bayarannya 75.000 tahun 2009. 2009 saya ke Kebumen, turun di Pasar Gongbong. Dari situ dijemput panitia, naik motor itu 2 kali ngelewatin bukit Pak Haji. 2 kali tengah malam, sampai di lokasi malam. Itu sinyalnya berapa orang? Saya berdua waktu itu. Sinyalnya udah susah. Paginya saya acara. Jadi acaranya itu kayak di tempat wisata Pak Haji, kayak sungai buat berenang bareng-bareng di situ. Disitulah event. Selesai dari event di Kebumen, saya mau main ke Jogja karena kan kampung di Jogja. Mau main, telepon ada orang tua di sana. Aku mau ke kampung, naik tuh dari Kebumen ke Jogja. Turun
Nah turunnya itu kebetulan mau mampir ke Klaten, turun di depan Prambanan, turun di situ, diajak ke rumah orang tua, ya tidurnya ya di apa ya, balai ya. Kalau balai apa di sini? Yang dari Dipan. bambu itu ya, dipan ya. Ini kok begini banget ya, perjuangan gitu kan, dari Kebumen jalan kok gitu. Nah terus bapakku itu namanya Pak Item, bapak angkat itu namanya Pak Item, Pak Agus. Dia bilang, saya mau undang Mas Ade makan di warung saya, dia punya angkringan di Solo. Malam ini bisa nggak? Ya bisa aja Pak, orang saya udah di sini, saya bilang gitu kan. Nah terus dia bilang, saya bilang gini, maaf Pak, di Solo ya, iya. Saya boleh ngundang temen saya nggak? Siapa? Timlo. Kebetulan dulu udah kenal sama Timlo. Oh boleh Mas, undang aja. Jalanlah ke Solo di angkringan nasi kucing. Nah sampai Solo, pemain bassnya datang, pemain gitarnya datang, berdua lesehan ngobrol. Mas Ade, sibuk apa sekarang katanya? Ya masih nge-MC Mas, saya bilang itu. Terus kapan pulang ke Jakarta? Ya saya tunggu dari Bapak aja, kalau Bapak udah sibuk kerja ya saya pulang. Lusa mau nggak pulang bareng kita katanya gitu. Oh gitu ya. Tapi saya mau ngobrol nih. Ngobrol udah mulai serius tuh Pak Haji. Timlo sekarang lagi kehilangan vokalis. Pangsit yang botak sama Benjo yang rongos. Ya. Kenapa? Ya dia nggak mau cerita kenapanya. Tapi Mas Ade mau nggak? Intinya vokalisnya nggak ada. Ya, Mas Ade kalau emang nggak ada kesibukan kerja, Mas Ade mainlah ke kantor. Kantornya di mana Mas? Di Tebet. Ya udah, lusa akhirnya kita pulang bareng naik mobil dia. Nyampe kantor, ya masih ngobrol biasa, kita pulang. Terus dia bilang, Mas Ade besok ada latihan di kantor, datang ya, siapa tahu bisa kolaborasi. Datang ke sono, saya udah nggak pede Pak Haji, karena mungkin secara pengalaman saya baru. Terus kedua, Timlo saat itu sudah terkenal ya? udah Lagi tampil di TV sering tampil di API kan, Iya. tapi kehilangan vokalis. Sampai di kantor itu ada ini pelawak senior Ajis Gagap, ya di Sembako sama senior ya? Iya, sama almarhum Budi Anduk. Itu ternyata lagi audisi Pak Haji buat jadi vokalis Timlo. Mereka juga audisi. Lagi audisi. Nah, selesai mereka keluar dari studio, gantian saya yang masuk. Jadi kayak lagi di audisi, nyanyi aja. Ya pengumumannya nggak hari itu. Terus pas Timlo mau ada event TVRI Kamera Ria, dia nelpon saya, Mas Ade, Kamera Ria kita mau main, Mas Ade nyanyi apa kan kemarin udah ada ya Adi, ada ya Ajis Gagap. Enggak Mas, mereka udah sibuk sama kerjaan. Akhirnya saya yang diajak Pak Haji. Sampai di TVRI ketemu almarhum A.A. Jimmy, Argo. A.A. Gimpal. Kalau A.A. Jimmy nggak ikut Timlo ya? Nggak ikut. Jadi gantiin dua. Oh, jadi vokalisnya jadi dua. Jadi Pangsit Benjo keluar. Jadi disitulah nama Ade Timlo terangkat lah, dikenal oleh masyarakat. Betul. Karena tetap kadang kita juga butuh panggung ya. Butuh Maka ya. kalau kita punya kualitas, punya kemampuan, nggak ada panggungnya juga orang nggak Bingung. kenal. Benar. Nggak kenal ya. Benar. Berapa tahun itu di Timlo? 2009 masuk, 2013 A.A. Jimmy keluar dari Timlo. Terus saya 2014 keluar. 2015 Timlonya bubar. Timlonya bubar. 2017 saya ajak A.A. Jimmy, ngejok lagi yuk, bikin lagi. Jadi duet berdua. Jadi duet, namanya Jigo. Cuman konsepnya sedikit berbeda Pak Haji. Kita cuma pakai keyboard. Solo organ tunggal. Kalau berdua enak, honornya hanya dibagi dua. Kalau berdua enak. Enak. Apalagi sendiri, solo karir kan? Tapi kan jodoh kecil. Nah, terus 2018 dulu ini mudah-mudahan bisa menginspirasi juga yang buat yang nonton nih. Jadi pada saat manggung 2017 kita itu dikenalnya namanya masih Timlo, walaupun cuma saya sama A.A. Karena terkenalnya Timlo. Timlo. Cigo nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nah, dari situ Boleh nggak pakai nama Timlo? nggak boleh sebenarnya. Boleh, nggak boleh. ya? Tapi yang menilai, ini Timlo. Yang panggil penonton, bukan saya. Saya juga di DWA juga namanya Ade Timlo, bukan Cigo. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Nah, terus doa tuh Pak Haji minta sama Allah, ya Allah gimana caranya nama Jigo ini dikenal. Bener Pak Haji. 2018 kita dikasih hadiah Tsunami Banten. Terkenal seluruh dunia. A.A. Jimmy pulang, udah tenang di sana. Alhamdulillah Jigo sekarang masih ada dan namanya sekarang dikenal. Jadi pesannya adalah, jadi kalau minta sesuatu yang lengkap,
Yang lengkap. Contoh tadi kan, ya Allah saya minta nama Jigo terkenal. Bener kan dikasih hadiah Tsunami Banten, semua orang tahu. Tapi caranya, ya Allah saya minta nama Jigo terkenal dengan cara yang baik. Nah, gitu. Saya ingin tahu coba ceritakan tentang tragedi itu pada saat itu lagi misi apa sih? Nah, Jadi Desember 2017, Jigo dipercaya sebagai MC dan musik humor di acara gatheringnya PLN. Band gestarnya waktu itu Seventeen. 2017 Jigo udah nge-MC. Jam 9 itu Jigo udah turun Pak Ji. Jam 9 malam. Hari Sabtu malam Minggu. Malam Minggu. Jam 9 malam Jigo tuh udah beres, sebenarnya udah bisa kembali ke hotel gitu kan. Cuman kan ngapain di hotel sepi, nggak ada orang, semua pada nonton Seventeen. Anak saya yang paling kecil itu sebenarnya udah minta pulang dari sebelum acara. Udah nangis, minta pulang. Sementara kan kita harus kewajiban harus kerja dulu. Nah dari situ beres turun nonton Seventeen. Nah, saya gendong anak saya yang paling kecil, gendong bolak-balik aja tuh bolak-balik. Setengah 9:15 Seventeen masuk lagu kedua. Pas lagu kedua saya maju ke depan panggung. Di depan panggung ada stand kopi, ada booth kopi. Saya, ini Jimmy seneng banget kopi kan, Argo tuh, seneng banget kopi. Saya mau ngasih tahu, kan di samping panggung tuh, saya mau ngasih tahu kalau di sini ada kopi. Pas saya dari booth kopi, saya balik badan mau ke arah panggung, itu air ya kurang lebih 6 meter tuh udah di depan 6 meter? 6 meter kurang lebih. Kenapa saya bisa bilang 6 meter? Karena panggung rigid sendiri kan 12 meter. Terus di video itu kan yang diserang tengah. Kita ambil tengah-tengah 6 meter. Itu saya balik badan, air udah saya Itu balik posisi nggak di panggung? enggak. Saya di depan panggung kurang lebih Lagi nonton. Lagi nonton. Iya. Terus saya